Salam Amang Inang, selamat malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun dan membimbing kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar renungan kita tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5, judul nats kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita adalah memiliki iman yang tangguh. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai cobaan, kesulitan, penderitaan, kesusahan, maka kita sangat membutuhkan adanya kekuatan untuk menghadapi segala kenyataan itu agar kita beroleh kemenangan. Memiliki iman yang tangguh adalah kunci dari segalanya agar kita dapat menghadapi dan beroleh kemenangan atas segala masalah, atas segala tantangan yang terjadi dalam kehidupan ini. Iman yang tangguh itu adalah iman yang kokoh, iman yang tak tergoyahkan oleh apapun juga. Oleh sebab itu, ketika Rasul Paulus mendengar tentang masalah yang terjadi di jemaat Tesalonika, mereka mengalami kegoncangan, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, menghadapi berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan, maka dia sangat rindu dan hatinya tidak tahan lagi untuk bisa melihat secara langsung, untuk bertemu secara langsung. Namun oleh karena tuntutan pelayanan, maka Rasul Paulus telah memutuskan bahwa ia akan tinggal seorang diri di Athena dan mengutus Timotius untuk pergi melihat secara langsung bagaimana kenyataan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Timotius diutus untuk melihat secara langsung dan memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan, dan memberikan penguatan kepada jemaat tersebut agar mereka jangan ada yang goyah imannya, atau mengalami kecemasan, kekhawatiran dalam menghadapi kenyataan yang terjadi. Itulah pentingnya Timotius diutus untuk bertemu dengan jemaat Tesalonika, agar jemaat Tesalonika jangan ragu-ragu ketika menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Timotius sebagai teman sekerja Rasul Paulus, dia mentaati, dia melakukan apa yang telah dipesankan kepadanya dan memberikan nasihat kepada jemaat Tesalonika agar iman mereka tetap kuat dalam situasi kondisi yang terjadi saat itu. Sesungguhnya sebelumnya Rasul Paulus telah memberikan nasihat kepada jemaat Tesalonika bahwa sebagai orang percaya atau pengikut Kristus harus siap menghadapi segala kenyataan, harus siap menghadapi penderitaan, tantangan, dan berbagai masalah. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan mereka ini. Oleh sebab itu, Rasul Paulus sangat merindukan, sangat menginginkan agar jemaat Tesalonika memiliki iman yang tangguh, iman yang kokoh, iman yang tak tergoyahkan.
dan siap menghadapi berbagai penderitaan, berbagai masalah dalam kehidupan ini, dengan tetap meyakini kebesaran kuasa Tuhan dan kasih-Nya yang sempurna tetap menyertai mereka. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tertulis, sebab itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, segala kekhawatiranmu, segala kecemasan kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dari segala masalah yang terjadi. Bagaimanakah iman kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan, masalah, berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai pergumulan dalam kehidupan ini? Apakah kita tetap memiliki iman yang tangguh? Ini menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Memiliki iman yang tangguh adalah kunci agar kita beroleh kemenangan, kekuatan mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Dari firman Tuhan ini kita telah diingatkan bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita harus kokoh, bagaikan batu karang yang kokoh. Meskipun ombak di lautan begitu besar, angin topan, gelombang, dan berbagai masalah yang terjadi, dia tidak tergoyahkan, tetap kokoh berdiri teguh. Demikianlah hendaknya iman kita, iman yang tangguh, iman yang kuat dalam segala situasi yang terjadi. Dengan iman yang tangguh, kita terus menyatakan bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa, kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala kenyataan yang terjadi, sehingga kita boleh tetap bersaksi kuasa Tuhan yang menyertai kita, kuasa Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam, bertumbuh, mendasari kehidupan kami, sehingga kami tetap memiliki iman yang tangguh dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.